Halo teman-teman, kita dari kelompok 10, kelompok Pisota. Perkenalkan, nama aku Keane dari rumpun FTISP dengan NIM 1672437. Perkenalkan, nama aku Aja Lacang dari FTISP dengan NIM 1672427. Perkenalkan, nama aku Aisan Nawar Pratama dari FTISP dengan NIM 167247075. Perkenalkan, nama aku Michelle Angelini Sirait dari FTISP dengan NIM 1672401. Perkenalkan, nama aku Gusti Muhammad Putra Zaldi dari FTIRI dengan NIM 167240119. Nah, mungkin kalian penasaran gak sih apa itu Pisota? Apa itu? Pisota itu merupakan singkatan dari pilah sampah, olah sampah, dan tangan aman. Nah, Pisota ini kita buat untuk menjaga kesehatan masyarakat yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Jadi, nonton sampai habis ya teman-teman. Jadi kita punya dua topik bahasan utama, yaitu pilar kedua dan keempat SBTM, yaitu penanganan sampah dan CTPS. Nah, STBM atau Sanitasi Total Berbasis Masyarakat merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan kesehatan dan sanitasi di masyarakat. Tapi sayangnya, berdasarkan data dari Puskesmas Jatinangor pada tahun 2023, pilar kedua yaitu CTPS hanya tercapai 45,2% dan pilar keempat yaitu pengamanan sampah hanya tercapai 74,2%. Oleh karena itu, kelompok kami membuat program Pisota yang berkaitan dengan SDGs ke-6, yaitu akses air bersih dan sanitasi. Melalui program ini diharapkan dapat menambah pengetahuan siswa-siswi SDN 1 Cipacing tentang CTPS dan pemilahan sampah. Diharapkan melalui program ini juga mereka dapat menjadi manusia yang beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila, dan dengan mereka yang lebih peduli terhadap lingkungan, kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan aman dan nyaman sehingga sila kelima dapat tercapai. Nah, tadi kan udah di-mention nih tentang SDN 1 Cipacing. Tapi Michelle, apa sih masalahnya di SDN itu? Nah, buat tahu masalah-masalahnya, ayo ikutin kita ke SDN 1 Cipacing. Halo guys, jadi kita udah sampai di SDN Cipacing 1. Nah, buat tahu kondisi-kondisinya, kita harus lihat terus ya. Yes, let's go. Let's go. Ini kita udah sama anak-anak SD 1 Cipacing. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 6B. Nah, ini kan dari kelas 6 ya. Bu, kalau boleh tahu, kalian tuh tahu nggak sih cara cuci tangan yang baik dan benar? Ya, sebenarnya udah benar, tapi kurang sabunnya ya. Jadi kan di SD 1 Cipacing ini masih ini ya. Kurang ada sabun di tempat wastafelnya. Iya. Nah, makanya kita nanti mau ngelakuin penyuluhan dan berbagai kegiatannya. Nanti tungguin aja ya. Terus juga kalian tahu nggak kayak sampah itu ada terbagi ke berapa macam? Iya, gak apa-apa, jawab aja. Dua. 6. Coba yang 6 dulu. Coba yang apa aja? Apa aja? Organis sama non-organis. Oke. Udah betul, tapi aku mau nanya lagi. Di sini tuh sampahnya, tempat sampahnya masih dicampur atau udah terpisah seperti yang kalian udah ini? Masih dicampur. Nah, makanya nanti kita ada suatu kegiatan yang membuat supaya lebih dipilah-pilih ya. Bisa Gitu. milah sampah dan benar, terus nanti bisa dimanfaatkan kembali di sampah plastiknya. Betul. Sampah non organik maksudnya. Dan di sini ada salah satu tempat sampahnya nih. Nah, tapi di sini tuh bisa dilihat ya bahwa tempat sampahnya tuh masih berceceran, masih kotor, masih ada sisa makanan, sisa plastik dijadiin satu. Di sini tuh belum dilakukan pemilahan. Sampah anorganiknya sama organiknya tuh masih dicampur. Nah guys, ini kondisi tempat sampah yang ada di lantai 1. Nah, di sini bisa dilihat anak-anak masih makan, membuang sampahnya disatukan. Terus di sini juga ada lalat yang masih berkeliaran di sini, dan makanya dari itu kita butuh tanaman untuk pengusir lalat. Nah, untuk kondisi wastafelnya sendiri bisa dilihat ya bahwa di sini tuh masih belum ada sabun yang tersedia. Jadi murid-murid belum bisa melakukan cuci tangan pakai sabun dengan benar. Nah, dari kondisi-kondisi yang sudah dipaparkan tadi, kita jadi tahu nih akar-akar dari permasalahan yang ada di SDN 1 Cipacing.
Yang pertama, kurangnya atau rendahnya kesadaran di SDN 1 Cipacing ini. Nah, yang kedua, murid-murid SDN 1 Cipacing masih rendah kepahamannya mengenai pengamanan sampah dan cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, karena murid SDN 1 Cipacing belum mempelajari tentang hal ini. Nah, yang keempat, kenapa? Karena SDN 1 Cipacing ini belum diberi edukasi. Yang kelima, karena di SDN Cipacing ini belum ada program yang membahas tentang CTPS dan pemilahan sampah. Nah, jadi dari identifikasi masalah yang udah disebutin tadi, ada pula tujuan kegiatan kami, seperti Pertama, meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa-siswi SDN 1 Cipacing mengenai pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah serta mencuci tangan dengan sabun. Lalu yang kedua adalah untuk melengkapi unit kebersihan di SDN 1 Cipacing yang dimana akan menambah kegiatan hidup bersih di Kecamatan Jatinangor. Nah, teman-teman, untuk mencapai tujuan-tujuan seperti itu, makanya kita buat program Pisota. Nah, program Pisota ini bakal kita adakan tanggal 24 sampai 25 September di SDN 1 Cipacing. Nah, dalam program Pisota ini akan ada beberapa metode yang akan kita laksanakan. Nah, salah satunya adalah dengan pembuatan poster. Nah, jadi sebelum kita melakukan penyuluhan, kita akan mempromosikan dulu program kita, itu Pisota. Seperti seminggu sebelum dilaksanakan program, kita akan menempelkan dan memasang poster-poster ini di area lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya dalam metode kita akan melakukan penyuluhan menggunakan infografis. Salah satunya adalah infografis tentang sampah ini. Di dalam infografis sampah ini kita akan menjelaskan secara singkat apa sih sampah-sampah itu. Nah, kayak ada definisi sampah, kenapa pemilahan itu penting, terus kayak apa sih bedanya organik dan anorganik. Nah, selain itu juga di infografis sampah ini kita akan memberitahu apa yang bisa kita lakukan dan kalau sudah terlaksana bagaimana cara yang akan kita lakukan selanjutnya. Begitu guys. Nah guys, jadi ini infografis kita tentang 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Nah, coba Zel, contohin cuci tangan pakai sabun dengan benar. Jadi, biar kalian tidak lupa tentang apa yang sudah kami ajarkan, kami akan ngebikin video seperti ini. Untuk kalian belajar lagi, jangan lupa ditonton ya. Nah, buat tadi penyuluhan program itu kan cuma materi dong. Kurang afdol gak sih kalau gak ada games? Betul tuh, makanya kita nanti bakalan ada games di sesi ice breaking di akhir sosialisasi. Dengar-dengar banyak hadiahnya loh. Nah, langkah terakhir dari penyuluhan materi ini adalah kampanye media sosial. Jadi kita akan share semua materi dan konten kita di media sosial. Jadi semua orang itu bisa lihat kegiatan kami dan tidak akan ketinggalan informasi. Jadi ditunggu ya guys. Nah, selain penyuluhan materi, kita juga ada aktivitas menarik nih, yaitu Lokakarya. Lokakarya apa itu sih? Lokakarya itu kegiatan kita akan membuat sesuatu gitu. Nah, untuk bahannya itu gampang dicari. Kita cuma butuh botol plastik, gunting, tanah, sama tanaman mint dan tali. Dan jadi kita akan membuat pot untuk tanaman mint yang dibuat dari botol bekas. Jadi tanaman mint ini juga berfungsi untuk mengusir lalat. Nah, Lokakarya ini tuh diselenggarakan guna untuk memanfaatkan limbah plastik menjadi suatu barang yang berguna, menjadi sesuatu barang yang memiliki nilai tambah. Nah, Lokakarya ini itu berfungsi untuk menjadi salah satu sustainabilitas program kita untuk menghindarkan terjangkitnya penyakit, menjaganya kebersihan lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi kita juga akan
memberikan alat-alat kepada siswa-siswi SDN 1 Cipacing. Nah, kita itu akan memberi sabun supaya siswa-siswi SDN 1 Cipacing itu lebih aware tentang fasilitas mereka. Nah, kegiatan terakhir kami yaitu adalah bank sampah. Bank sampah itu program agar bisa sustainable ke depannya dan keberlanjutannya. Ya nggak sih, Sel? Betul banget. Jadi kenapa bisa sustainable? Karena nanti kita bakal ngasih bank sampah untuk siswa-siswi di sini mempermudah untuk memilah dan mengolah sampahnya. Sampah apa aja sih, Sel? Sampah organik dan non-organik dong tentunya. Oke, betul banget tuh guys. Dadah. Nah, untuk timeline ada seperti ini dan jadwal ada seperti ini. Jadi, untuk rancangan anggaran biayanya kita perlu segini, segini, dan segini, dan totalnya segini. Melalui penyusunan proposal Pisota ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran siswa dan siswi SDN 1 Cipacing mengenai pemilahan sampah dan cuci tangan pakai sabun di waktu-waktu yang penting. Selain itu, kami juga berharap siswa dan siswi SDN 1 Cipacing dapat menjaga fungsi keberlanjutan dari tanaman min dan bank sampah. Nah, tidak hanya itu, kami juga berharap bahwa SDN 1 Cipacing ini bisa mengimplementasikan sila kedua Pancasila dalam kehidupan mereka untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, kami juga berharap bahwa siswa dan siswi SDN 1 Cipacing bisa menerima kesetaraan dalam fasilitas kebersihan mereka sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tungguin keseruan kami di 24 dan 25 September. Kami dari kelompok Pisota pamit undur diri. Dadah.